Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline dan kami akan lanjutkan informasinya. Memasuki hari ke-10 pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Tersisa 2 korban yang belum ditemukan. Ayah korban, Tarkim, menyebut telah mengikhlaskan apabila pencarian telah maksimal dan sang anak tidak dapat ditemukan. Informasi selengkapnya kita simak bersama pemirsa liputan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Dirhamsyah Maulana. Pemirsa, memasuki hari ke-10 pencarian korban hilang akibat tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini tim SAR gabungan melakukan pencarian di 2 titik, yakni di worksite B1 yang berada jauh di belakang saya, di mana ada 4 eskavator yang dapat dikerahkan di sana. Sementara itu untuk satu worksite lainnya adalah di bagian sebelah kiri kami, di mana sebelah kiri ini adalah worksite A1 yang tidak dapat dijangkau oleh eskavator. Saat ini untuk pencarian dilakukan dengan menggunakan alkon dengan menyiramkan air. Lantas seperti apa proses evakuasinya? Ayo ikuti saya. Pemirsa, seperti inilah saat ini proses evakuasi yang dilakukan dan juga proses pencarian di mana menggunakan selang begitu untuk disiramkan hingga nantinya dapat ditemukan satu korban yang masih hilang hingga saat ini di worksite A1. Saat ini ada puluhan dari tim SAR gabungan baik dari BNPB, Basarnas dan TNI Polri yang terus melakukan proses pencarian. Dan saat ini juga setiap harinya begitu pemirsa ada pihak keluarga dari satu korban tersebut yang terus menunggu bagaimana sebenarnya proses pencarian dan kapan nantinya anak berusia 13 tahun ini dapat ditemukan. Pak, mungkin bisa digambarkan kira-kira posisi rumah Bapak tadinya itu di mana sih Pak? Dan untuk penemuan anak yang pertama yang berhasil ditemukan pada kemarin beberapa hari yang lalu, itu posisinya di mana Pak? Bisa digambarkan mungkin Pak? Kalau posisi rumah saya itu di sebelah utara ya, sebelah sini ya, menghadap ke utara. Nah, longsor itu datangnya dari sana, langsung ngantem depan rumah gitu. Jadi ngantem depan rumah itu keseret ke selatan. Ya, semuanya pada masuk ke situ, ke kolam. Gitu, Mbak. Anak penemuan yang pertama itu di mana Pak? Kalau anak yang penemuan yang pertama itu di sini. Ada pas Bapak TNI itu. Pak, hingga saat ini proses pencarian masih terus dilakukan Pak, sudah masuk hari ke-10 saat ini dan hingga saat ini juga eskavator belum bisa masuk ke dalam Pak. Bapak harapannya seperti apa Pak untuk di hari terakhir ini? Saya sih semoga hari ini itu ketemu ya Mbak. Insya Allah ketemu hari ini, tapi seandainya hari ini anak saya itu kalau memang harus ditakdirkan di sini, saya ikhlas, nggak apa-apa. Saya udah istilahnya, saya juga merasa kasihan sama semua pekerja di sini, sama tim relawan yang ada di sini. Mereka lelah. Ya mungkin bagi mereka sih nggak lelah ya, tapi bagi saya lihatnya itu aduh kasihan banget. Cuman ya gimana lagi Mbak, soalnya ini mungkin udah nasibnya dan udah takdir dari yang kuasa, harus begini jalannya. Mungkin dia harus nyampe di sini lah ibaratnya, ya saya ikhlaskan gitu. Terima kasih banyak Pak Tarkim atas waktunya. Sekali lagi sebelumnya turut berduka cita Pak ya. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, kita akan coba menanyakan bagaimana proses evakuasi yang berlangsung hari ini di worksite A1. Di sini kita akan langsung menanyakan kepada Kakansar Cilacap. Sudah bersama saya di sini ada Pak Abdullah. Pak, izin Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk proses hari ini berlangsungnya seperti apa? Ya, untuk hari ini khususnya di worksite B1 ini saya beserta Dandim Cilacap memastikan bahwa seluruh tim bekerja maksimal dengan menggunakan alkon yang ada. Ini kita sudah menerjunkan khusus di area worksite A1 ini lebih dari 200 orang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk dapat melakukan kerja secara maksimal
secara terorganisir dan akhirnya nanti korban yang kita cari dapat kita temukan. Pak, tadi dari Pak Tarkim berharap memang udah mengikhlaskan begitu ya Pak, tapi berharapnya nanti dari Bapak bisa memperpanjang proses pencarian lagi. Ini seperti apa Pak nanti ke depannya? Jadi tentu dalam satu proses perpanjangan operasi itu didasarkan pada beberapa hal. Yang salah satunya adalah tanda ditemukannya korban. Ada enggak tanda-tanda ditemukannya korban? Ketika tanda-tanda itu tidak ada, sumber daya manusia yang sudah fatigue, tentu kan ini akan menjadi hambatan tersendiri. Ketika ini kita paksakan, maka hasilnya ya kurang lebih akan sama. Tentu kita akan mempertimbangkan faktor efektivitas. Operasi saat ini mampu nggak berjalan dengan efektif? Bisa nggak dengan sumber daya yang ada? Yang berikutnya, ada nggak tanda-tanda yang yakin memang di situ dapat ditemukannya korban? Ketika tanda-tanda, sekali lagi, ketika tanda-tanda itu tidak ada, maka ya sampai dengan hari ini kita masih mendapatkan hasil yang nihil. Pak, tapi hingga saat ini beberapa ada bilang sudah tercium bau, ada juga yang bilang sudah ada temu sendal ataupun pakaian begitu Pak. Hingga saat ini seperti apa sih Pak? Ya, dari tadi kita sudah mengerahkan anjing pelacak. Anjing pelacak sudah mengendus memang ada beberapa bau yang memang diindikasikan korban. Dari bau itu sudah kita sinyalir, kita maksimalkan menggunakan alkon. Sampai kita mencari pada titik dasar rumah. Titik dasar lantai ataupun titik dasar tanah yang memang saat belum terjadi gempa. Hasilnya ya sampai sekarang bisa kita lihat memang belum membuahkan hasil. Dan ini masih kita upayakan secara maksimal, secara penuh oleh seluruh tim SAR gabungan. Terima kasih banyak Pak Abdullah atas waktunya. Ya itu dia tadi pemirsa, memang hingga saat ini proses pencarian masih terus berlangsung begitu, ada ratusan tim SAR gabungan yang dikerahkan pada hari ini begitu ya. Dan tadi disampaikan dari ayahanda dari korban yang hingga saat ini masih hilang, ia berharap bahwa nantinya dari tim SAR gabungan ini masih terus melakukan proses pencarian meskipun apabila nanti sudah dilakukan semaksimal mungkin tetapi dari anaknya tersebut belum tentu juga ditemukan, maka akan mengikhlaskan. Tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya proses pencarian pada hari ini, melihat hari ini sudah memasuki proses terakhir. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Nadia Soraya di Ramsyah Maulana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.